kembali lagi di Rooftop bersama saya dan juga Yuanita di sini, dan kami ingin membahas soal pernikahan karena kebetulan kan kami berdua ini adalah single dua-duanya. Maksudnya single dalam artian belum menikah walaupun sudah punya pasangan masing-masing. Tapi kalau mikir-mikirnya kan sekarang itu lagi banyak sekali fenomena yang namanya, bukan sekarang doang sih, dari dulu, nikah siri, nikah di bawah tangan. Maksudnya yang tahu itu ya cuman keluarga-keluarga sekitar, gitu, orang terdekat. Dan kayaknya itu menarik juga sih ya, menurut gue. Menarik Kali. Bagus, serius menarik. Nggak, karena serius karena menurut gue kayak kalau misalnya lo nikah siri nih, siri ya bukan sirih ya, kalau siri ngomong daun gitu. kali. Gue nikah siri, terus kemudian yang tahu gue sama dia doang, paling sama penghulu. Jadi gue bisa kemana-mana gitu, orang nggak tahu kalau gue udah menikah. Itu gitu. mah enaknya di laki. Lah, emang Kalau cewek mah nggak boleh. Kalau wanita itu kan mau diakui, bener nggak sih? Ya kan? Pengen apalagi kalau pernikahan dibikin pesta tuh kan satu hari itu kita merasa jadi ratu dalam satu malam. Terus kalau misalnya nikah di bawah tangan gitu kan, terus nggak ada orang-orang yang tahu, ya rugi lah gue dapat apa? Ya mungkin wanita-wanita seperti lu iya pengen, tapi ada juga loh wanita yang kayaknya lebih enak nikah siri gitu. Karena nggak ribet, langsung nikah, halal dan jadi Tapi kan nggak ibadah. diakui secara negara. Iya, tapi ada temen gue. Hah, serius? Aduh, temen gue apa? Temen siapa ya? Aduh, tapi gue kayak, ngakuin temen gak ya? Tapi dia temen gitu. Oke, Tapi oke, gimana oke, ya? oke. Aduh. Terus dia nikah siri nih? Dia nikah siri dan gak cuma sekali. Berapa kali? Banyak deh, berkali-kali deh pokoknya. Serius? Kenalin dong, kamu dong. Lo mau kenalin? Dia siapa tahu bisa berbagi ilmu. Aduh, jangan deh. Lo berbagi ilmu apaan? Mau nikah siri lo? Enggak pengen tukar pendapat aja gitu. Iya, cuman masalahnya temen gue itu, aduh gimana ya mau ngomongnya, aduh gak enak deh. Gue gak enak ngomonginnya, gue gak mau ngomong depan belakang orangnya. Ya telepon deh apa gimana deh. Ada yang ngejulukin dia itu ratu nikah siri. What? Gitu loh. Aduh, iya makanya gue juga bingung cowok sekarang ya melebihi perempuan. Aduh, aksesorisnya, udah gitu perawatannya udah kayak cewek, udah gitu. Aduh, Kok matre aneh banget. ya? Matre banget, udah gitu nggak mau kalah sama perempuan. Iya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sama perawatannya sama juga sama kita. Aduh gimana coba kalau kayak begitu. Ini ngapain sih? Gila. Kalian lagi ngomongin siapa tadi? Aduh, biasa cowok zaman sekarang. Kenapa sama jalan? Cowok zaman sekarang. Terus Regina kurusan nih, bagus Kenapa? banget. Sekarang. Aduh alhamdulillah. Cowok, Lepasnya beban soalnya. Iya betul. masa sih? Gilang katanya Five cowok zaman sekarang matre-matre. Emang lu matre lu? Gua matre, makanya gua kerja. Lu tau gak sih? Gilang ini mau nikah aja yang biayain tuh Adis bukan Gilang. Adis juga kerja sama bareng gue, dia saling membiayai. Tapi kalau ngomongin nikah siri nih, ya Ngomongin nikah siri. Siapa sih yang nikah siri? kan dirimu Oh, pernah. berapa kali? Kurang ajar. Kurang ajar ya. Enggak, maksudnya gue ngebandingin. Sama siapa? Sama, Oh. Mau jemputin no. sebenarnya mau tanya dong, kenikmatan dari nikah siri. Gak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya ya. Gak ada. Nah, kalau dia gue masuk akal nih. Kalau ini nggak mungkin, ini pasti bohong. Lo nikmat lo orang berkali-kali. Tuh kan, ini laki kok mulutnya pengen tahu aja, jangan-jangan kamu selanjutnya korban selanjutnya. Jangan ya, jangan suka ngeledekin. Biasanya rata-rata itu dari benci nanti dari cinta. Dulu gue juga begitu, dari gue sebel, akhirnya jadi juga tuh. Makanya jangan suka ngomongin Tapi gua kan nggak sekaya mantan suami lo. Dan- Jadi lo nggak bisa ngambil apa-apa dari gua. Kan kerjaan lo kan morotin duit suami. siapa kan? Matre kan. Lo kan matre. Kalau perempuan matre itu wajar ya. Wajar. Kalau laki-laki kurang ajar, tahu nggak? Apa sih? Kok yang terkesan selama ini tuh soal Regina itu harus sama pria yang kaya raya, pengacara, dan satu lagi itu kebanyakan tuh statusnya masih suami orang gitu loh Mbak Regina. Nah, yang begini-begini nih memang nih, ini emang nih yang begini-begini. Luruskan, Jadi gini, enggak sebenarnya kalau pas kebetulan aja, waktu itu kan pilihannya nggak ada yang lain, Gilang. Nggak ada yang lain. Kalau untuk dirinya dan kamu, mungkin kamu yang aku pilih. Tapi karena cuma dirinya dan dirinya ya gue mau nggak mau. Jadi ya nggak ada udahlah. Ya, mungkin Jadi pada saat- orang yang bilang selama ini kalau lo itu menikah untuk mencari harta, itu nggak benar. Ya nggak bener dong gitu. Sekarang gini, kalau mau cari harta, ya istilahnya
ya mohon maaf ya mungkin yang lebih kurang lebih dan lebih juga banyak banget. Gua sih oke ya setuju dengan wanita itu harus matre karena menurut gua wanita itu perintilannya banyak loh. Perintilannya kapasitasnya yang wajar gitu. Sekarang masa mau kawin nanti mau ke dokter aku sakit, ya udah pakai cinta aja kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya Nggak kan? mungkin gila, gimana sih lo? Apalagi lo udah punya segala macam peralatan mewah dan lain-lain. Masa mau diajak makan ke pinggir jalan kan nggak mungkin, Regina. Kalau misalnya kan kalau ini secara general kita ngomongin ya nikah siri. Setuju nggak sih kalau wanita disebut korban karena kebanyakan wanita yang merasakan ketidakadilan dalam rumah tangga dalam nikah siri itu? Kalau aku sih emang udah pasti udah kapok, nggak mau diulang lagi. Karena? Gitu, karena kalau dulu kan memang aku ketipu. Ketipunya itu gini, dia bilang mau menikah siri sama saya kan memang dia kan udah banyak ya. Dia poligami itu ada 4 kalau nggak salah saya itu yang keempat gitu ya. Waktu itu? Emberan! Ya Allah! Pertanyaan gini, Istri Feby. keempat. Waktu kamu dinikahin sebagai istri keempat, kamu sudah tahu atau belum? Belum. Sudah tahu, tapi pada saat itu dia bilang begini. Kok mau jadi istri keempat? Dia bilang bukan, katanya yang ini udah nggak berhubungan. Kalau Oke. yang ini katanya matre, kalau yang ini katanya udah dicerai. Jadi kayaknya nggak taunya semua masih dihabuk. Yang terpenting itu adalah saat itu pilihanku kenapa aku terima karena dia menjanjikan anakku akan dibalikin ke aku. Iya. Oke, Jadi kebahas soal anak nipu nanti, deh oke. Sebo Ya ya. ampun, kasihan banget. Jadi Tapi sekarang udah pisah ya berarti ya? Sudah hanya 3 bulan saja. Dan dicerainya lewat SMS lo Gilang saat itu. Aduh ya ampun. Yuk mari ya. Dan hal itu yang bikin Udah pasti Feby korban, trauma iya. Udah pasti akhirnya, korban. Gilang. Trauma nggak mau lagi. Nggak Jadi mau kalau lagi. mau nikah pun harus dengan cara yang benar ya? Ya. Negara harus tahu dan lain-lain harus ada surat dan Dan lain-lain. kenapa saat itu kok kondisinya kok bisa dicerai lewat SMS ya? Karena kan ya itu tadi karena siri ya. Jadi siri itu bisa diucapkan kapan aja, di mana aja gitu. Iya itu dia. Itu nggak enaknya siri. Karena terlalu mudah Siri. Kalau lo kan ketipu. Nah kalau Regina kan yang nipu. Nah ini gimana? Bang? Ini kalau masih ngomong, pokoknya mana sih produsernya ini pokoknya semua pulang sekarang juga. Jangan sakit. Nih kita punya sebuah artikel. Artikel ini adalah berbicara tentang Regina. Kita lihat sama-sama. Apa artikelnya? Sirup ya. Oke, intinya adalah di artikel ini katanya dari awal Regina itu memang pengennya menikah dengan Farhad. Benar ya? Karena gue tahu siapa laki gue, Farhad Abbas, track recordnya udah jelas mendingan nikah siri. Sah secara agama daripada dicatatkan ke negara, tapi malah kita koleksi surat cerai. Bener dong. Bener. Bener. Sekarang gini deh, kita jangan munafik jadi perempuan. Pura-pura, ih ngapain sih nikah sini, ngapain sih. Tapi sebenarnya kalau mereka dalam posisi gue, mereka pasti mau juga tuh. Bohong deh kalau enggak, ya kan? Kalau pertanyaannya gini Mbak Regina, kan gini. kalau dalam posisinya Mbak Regina, mereka pasti ngerti gue memang posisinya saat itu seperti apa sampai Jadi akhirnya gini. kok kayaknya terpaksa menikah dengan Farhad Abbas. Sebenarnya kalau menikah nggak ada yang terpaksa lah, bohong kalau aku bilang terpaksa, ya kan? Kita jangan munafik. Oh Regina, sekarang mudah-mudahan gue bilang terpaksa enggak. Pada saat itu juga nggak terpaksa, mau juga pasti. Cuman ada beberapa pertimbangan kenapa pada saat itu mengambil langkah nikah siri, ya kan? Pertama karena kan saya juga lihat dari statusnya seperti apa. Pasangan saya yang sebelumnya itu dia sudah minta izin ke mantan saya. Yaudah kalau mau menikah siri silakan aja saya sambil mengurus segala administrasinya. Bukannya lo bikin rencana daripada nanti nikah pakai negara ketika Farhad udah habis nanti duitnya, gue susah lagi cerainya. Mendingan nikah siri. Jadi kalau gue porotin habis duitnya gue bisa pisah langsung. Bukan. Dengerin tau nggak? Gue tuh tidak membantah ya. Emang gue ngomong begitu. Gue bilang daripada gue koleksi surat cerai bener juga. Sekarang kan gini. Aku tuh pasti namanya menikah kan minimal sudah tahu watak karakternya. Iya dong. Mantan gue kan luar biasa. Oh banget. Jadi intinya pada saat itu karena kita sudah tahu watak masing-masing. Jadi aku bilang daripada jadi sebelum melangkah lebih jauh ya udah dijalanin dulu aja. Tapi konteksnya kan sudah halal gitu loh. Jadi pasti jalan berlanjut belum nyampe 1-2 bulan kan satu-satu. Kenapa itu tetet? Iya, tetet. Cukup saya dan dirinya saja yang tahu. Nanti salah lagi. Pokoknya intinya sampai saya memutuskan akhirnya ya udah mungkin untuk saat itu lebih baik seperti itu. Dan saya pikir-pikir setelah terjadi percekcokan dan mungkin pertikaian dan segala-galanya, gue pikir oh jadi terakhir ya cewek wajar lah manusiawi. Alhamdulillah juga ya gue nikah siri gitu. Mungkin kalau kemarin gue daftarin gue koleksinya surat cerai bukan koleksi mobil baru gitu. Gitu.
orang banyak bilang menikah siri itu rugi perempuan. Emang betul, tapi yang seperti apa dulu masalahnya gitu. Kalau aku Kalau awal dia kan ini tetap dinafkahi gitu loh mungkin ya. Bedanya ya? mungkin ya Bu Sudah ya. biasanya Oh maksudnya nggak banyak? Apa lo tipe yang ya udah nerima aja deh gitu? Kalau aku waktu itu intinya pengen anakku balik, jadi aku lakuin apa aja yang penting halal gitu. Ya ampun, kasihan banget ya. Makanya manfaatin dari segi situ, Iya, iya, sebel iya. deh. Ada sempat rasa trauma nggak terhadap laki-laki karena setelah Ya kejadian itu makanya aku nggak kawin-kawin sampai 13 tahun. Aduh, nggak kawin-kawin. Sekarang aku sudah menjadi 13 tahun loh, bayangin aja. Kering dong. Hati. Hati. Kamu sendiri, apakah trauma dengan laki-laki? Atau sekarang sedang Kayaknya mencoba enggak ya. untuk mencari target pengacara baru? Kan udah gila sekarang. Sekarang sama siapa? Ada Sama deh. Krisnamurti kan masih nggak sih? Kenapa? Loh, kan katanya kemarin bisa, sempat ribut. Sama Hah siapa? bisa lagi? Sama siapa sih? Mas Krisna kan? Mas Krisna Kok kan? kamu kok ketahuan dia daripada gue sih? Emang enggak ya? Enggak, maksudnya klarifikasi aja, emang enggak ya? Enggak, baik-baik aja semuanya. Oh, alhamdulillah baik-baik aja. Lagi mengandung? Katanya? Lagi mengandung? Mengandung anak yang mana nih? Anak laki lo! Ya lagi kayak gitu tanya-tanya, lu lihat aja sekarang. Ya kemarin memang sempat, jadi kenapa waktu itu kan tuh. Dia jadi ketawa Gak apa-apa. juga, bingung. Dia biarin aja ya, dia belum ngerti. Kita ngobrol berdua berdua aja. aja. Jadi kemarin sempat isi kan, isi tahu berontak. Isi anak. Tahu berontak. Enggak, sempat isi ya kan. Jadi memang karena aku kecapean gitu kan. Jadi memang ya belum bisa untuk inilah ya. Jadi kemarin udah sampai di 4 minggu itu aku sempat pendarahan dan memang kalau aku sempat jalan sebentar 1 minggu kemudiannya ini lagi pendarahan lagi. Sekarang lagi proses lagi. Nanti dulu ya, Bu ya. Karena Nanti sekarang dulu juga masih banyak aktivitas, jadi kemungkinan sekarang nanti kalau untuk itu prosesnya harus istirahat dulu gitu. Jadi biar lebih maksimal gitu. Siap. Kamu kalau anak pengennya ngomong terus deh. Tahu juga cara Yang penting kan gua nanya kapan punya anaknya, bukan bagaimana prosesnya. Oke, baik. Kalau begitu pemirsa, kita akan langsung memanggil ini adalah seseorang yang mungkin bisa dibilang ya 11-12 lah cantiknya sama dengan Yuanita dan juga bintang tamu kita yang ada di sini. Kita panggil ini dia Miss Sosmed. Kamu kan deg-degan gitu sih. Dia deg-degan gitu, kenapa sih Gilang? Nggak apa-apa, dia mau sama aku. Enggak, pergi. Emang enggak? Kesel banget gue. Biasa aja dong, yang boleh gitu cuma gue. Kamu cantik banget loh hari ini loh. Itu rambutnya kayak apa? Ini gak gorong-gorong. Di sini udah pernah menikah? Udah menikah ya? Udah menikah. Itu dipacarin mulu, gak didingkahin. Haus ya? Haus. Iya. Halo semuanya. Yuanita kena. Miss Sosmed kembali hadir di sini pasti untuk memberikan informasi-informasi tentang pernikahan. Dengan kekuatan sosmed, semua ada jawabannya. Ini Miss Sosmed, rambutnya kayak abis diacak-acak gitu. Kenapa sih? Kamu bukan dari belakang. Aduh, Ngapain lu gila ngacak-ngacak? Acak-acak kan gua kan gitu aja. capster. Kerjaan sampingan gila. Oke, punya artikel-artikel tentang kasus nikah terheboh di dunia. Oh, iya. Selain kecantikan Miss yang heboh, ini juga lebih heboh. Jadi di Dubai terdapat kasus menikah paling cepat di dunia. Ya, jadi hanya dalam beberapa detik saja. Karena pada saat dia setelah menikah terus ayah mertuanya itu minta anaknya itu boleh kerja. Tapi nggak dikasih sama suaminya, akhirnya diceraikan. Jadi begitu selesai acara pernikahan terus masuk ke ruang cerai. Itu Lah, kasus gimana? pernikahan tercepat. Oh my Iya, God. langsung cerai. Aneh ya? Ya udah daripada sakit seumur Di hidup Dubai? di Dubai, iya. Terus? Tapi pasti udah banyak dapatnya deh ya. Makannya gede pasti ya. Iya ya. Lo nyindir Regina maksudnya? Baiklah, artikel berikutnya. Ini dari Korea Selatan. Jadi, di Korea Selatan itu ada pekerjaan yang sangat menjanjikan untuk para pria Korea. Karena mereka bisa ikut yang namanya kawin kontrak dan mereka bisa dapat 4 juta won atau sekitar 32 juta rupiah. Jadi targetnya itu adalah wanita-wanita asing yang ingin mendapatkan visa Korea. Jadi kan syaratnya harus menikah dengan pria Korea Selatan, Iya, Korea warga kebangsaan itu kan. Korea. Ya, terus akhirnya dikontrak terus nanti ya udah kalau udah dapat cerai deh. Begitu. Yang terakhir ini di India.
Ternyata ada salah satu kota di India namanya Hyderabad. Ini ada anak perempuan usianya 17 tahun. Dia kabur dari rumah karena dipaksa kawin kontrak sama pria parubaya asal Sudan. Padahal si pria tersebut udah kasih 1.770 US dollar ke orang tuanya. Tapi ya udah anaknya nggak mau kan dikawin paksa sama aki-aki gitu kan, ya udah dia kabur. Nah, padahal itu maunya sih orang tuanya tuh minta ini kawin kontraknya cuma 4 minggu aja, tapi ya namanya anaknya nggak mau kan. Tapi akhirnya ya si pria Sudan ini masuk penjara karena dituntut menikahi anak di bawah umur dan pelecehan terhadap wanita dan konspirasi kriminal. Gitu, hati-hati tuh, makanya Gilang. Yang serius kalau mau nikah persiapannya yang benar. Jangan nanti kamu nggak nyakitin Adis. Enggak, aku mah gak pernah mau nyakitin Adis. Lu mah sehari sama perempuan ini, besok perempuan itu. Iya. Jangan gitu gila, kasihan tahu. Kenapa jadi lo nyerang gue? Gue gak nyerang lu, cuma Jangan gitu Gilang. ini aja udah membuktikan kalau lo tidak bisa menahan diri lo sendiri. Gue ini mencoba menahan sebenarnya, makanya gue kayak gini, gue tidak pernah mau. Jangan gitu dong Gila. Aduh, Bu. Istilahnya masih muda, jadi banyak pilihannya. Jadi kalau banyak pilihannya, Jangan gitu Gilang. sama orang yang lebih dewasa kayak misalkan gitu. Aduh. Oke. Kamu tuh bagus deh. Mana ya Bu? Toiletnya di mana? Pertama kali menikah boleh nggak langsung bertiga? Mau telepon siapa? Telepon siapa? Adis? Nggak ada. Iya, gue lagi Aduh, syuting nih sama pemirsa, mohon maaf saya udah nggak kuat, saya harus ke belakang. Kita akan kembali setelah saat ini, stay di rooftop.